www.pradio.net Gaya Juara. Nah Sobat Pi, nih ngomongin soal COVID-19 ya. Ngomongin soal COVID-19. Nah kalau misalnya tadi kata Wisnu kan banyak hal yang bisa dilakuin Sobat Pi di dalam rumah. Salah satunya adalah menerima tamu. Masa sih kalau misalnya ada teman kamu nih yang main ke rumah terus udah gitu gak diterima sama kamu atau disuruh pulang lagi, kan ngaco juga ya. Sama halnya kayak Wisnu nih yang hari ini kedatangan tamu, yaitu bapak-bapak dari SMA PPN. Wah apa nih, kayaknya bakal seru banget nih SMA PPN. Tapi sebelum itu Wisnu bakal kenalan dulu nih sama bapak-bapak dari SMK PPN ini ya. Kita sapa dulu bapak-bapaknya. Halo bapak-bapak. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Bapak aman Pak datang ke sini Pak? Tidak Alhamdulillah. ada kejadian-kejadian di luar gitu ya? Semoga Alhamdulillah tidak ya. aman. Walaupun memang keadaannya nih masih cukup ini ya Pak ya, masih cukup virus ini udah mah belum tahu obatnya gitu. Tapi kita tetap harus waspada dan jangan panik tentunya. Amin. Kita boleh dong kenalan dulu nih sama bapak-bapak yang ada di sini kan dari SMK PPN. Wah ini tunjuk-tunjuk nih, kita mulai dari mana nih? Boleh deh, dari bapak yang tengah dulu deh gitu ya. Oke, perkenalkan saya Wasis Marianto. Oke. Selaku pembina kesiswaan di SMK PPN Tanjung Sari. Oke, dengan Pak Wasis ya, pembina Iya. kesiswaan. Bapak di sana ngajar juga Pak atau gimana nih? Ya, kebetulan saya mengajar untuk saat ini saya mengajar di dasar-dasar penyuluhan pertanian dan juga di bidang perikanan. Oke, keren banget ya. Baru denger nih kayaknya Sobat Pi SMK yang ngelola soal pertanian dan juga perikanan. Tapi kita belum bakal ngobrol lebih jauh. Kita bakal kenalan lagi sama Bapak yang ada di sebelahnya nih. Yang mana dulu nih? Oke, boleh deh dari yang kanannya dari Wisnu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahar Nurdini. Oke. Pak Saya- Bahar. Ya, saya salah satu guru perikanan. Perikanan gitu ya. Iya. Wow, keren banget tuh kan Sobat Pi. Ini kayaknya udah mulai ada ini ya klub bahwa SMK ini bergerak di bidang apa dan jurusannya ada apa aja sih gitu ya. Salah satunya of course ada perikanan. Oke, kita kenalan lagi, lanjut ke yang paling ujung nih dengan Pak siapa nih, kayaknya paling muda ya di antara yang lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Cahyana. Oke. Kebetulan saya guru mata pelajaran matematika. Matematika. Oh, ini yang beda sendiri ya berarti. Yang lainnya. Oke, Pak, ada di sini udah hadir bareng Pak Wasis, Pak Bahar dan juga Pak Asep. Ini Wisnu kalau baca-baca nih di SMK PPN ini salah satunya ada entah mata kuliah, entah pengembangan kopi dan lain sebagainya. Boleh dong diceritain SMK PPN ini sebenarnya arahnya tuh kemana dan seperti apa? Juga sejarah singkatnya nih mungkin Pak, gimana? Ya, kalau untuk sejarah singkatnya SMK PPN Tanjung Sari ini awal mulanya adalah SPMA, Pak. SPMA lama, Sekolah Pertanian Pembangunan, ya. Oke. Nah, itu kemudian semenjak ikut ke Dinas Pendidikan, kita menjadi SMK PPN Tanjung Sari. Oke. Nah, dan memang kita lebih fokus, lebih intens ke bidang pertanian, perikanan, dan peternakan dan pengolahan. Oke, ini yang berbau mungkin berbau lingkungan ya Pak Iya. semuanya ya. Berhubungan langsung dengan lingkungan. Keren banget. By the way, kalau Bapak ngajar tadi mata kuliah apa Pak? Dasar-dasar penyuluhan. Dasar-dasar penyuluhan dan juga perikanan juga. Perikanan ya? juga. Perikanan juga. Kalau Pak Bahar ngajar di perikanan, berarti satu jurusan? Enggak. Iya, satu Jurusan. Kalau untuk jurusannya sendiri ada apa aja sih Pak nih? Kayaknya menarik banget nih Ya. di SMK PPN ini. Untuk jurusan itu ada 5 jurusan. Yang pertama itu agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura atau ATPH. Oke. Ada jurusan agribisnis, tanaman perkebunan atau disingkat dengan ATP. Ada lagi jurusan agribisnis, pengolahan hasil pertanian APHP. Agribisnis, perikanan air tawar atau disingkat dengan APAT. Dan Oke. yang terakhir adalah ternak rumansia ATR. Oke. Ini jurusannya unik-unik ya Pak ya. Bahkan mungkin kalau saya di kuliah juga tidak mendalami jurusan-jurusan ini gitu. Baru tahu bahwa ternyata teman-teman SMK punya keahlian di bidang ini. Ini kalau Wisnu pengen nanya nih Pak, kalau agribisnis ternak
Rumansia. Ruminansia ya? Ruminansia, ya. Itu ngapain aja sih Pak, ternak ruminansia itu apa nih? Ruminansia itu adalah kita lebih fokusnya ke hewan yang mempunyai kaki 4 lah, seperti Oke, kambing domba, gitu ya? kambing, terus Sapi juga. nah, Kalau seperti kuda itu. juga termasuk nggak Pak? Kuda termasuk, cuma kita tidak pelihara kuda. Oh, gitu ya? Kalau kuda mungkin di tempat wisata lebih iya. banyak ya Pak ya? Ya jelas lebih yang dikonsumsi lah Pak, untuk yang Oke. dikonsumsi seperti itu. Dan ini untuk hewan-hewan yang dikonsumsi. Iya. Berarti kalau ayam ada juga? Ayam kita tidak ada. Oh, enggak, berarti Kalau ayam hanya- masuknya ke ternak unggas ya Pak. Oke, Iya. berarti ruminansia ini Iya. khusus memang ternak yang berkaki 4 Iya, gitu ya. Wah, ini kalau misalnya musim Idul Adha berarti banyak yang beli ke Ya. sekolah ini? Enggak juga? Yang jelas banyak yang dipotong nggak? Kayaknya cuma sekolah PPN aja ya yang tiap Idul Adha ini banyak daging gitu ya. Tapi Pak, memang kalau fasilitas mengingat ini banyak sekali ya peternakan gitu, pertanian. Seluas apa sih sekolahnya Pak? Berpuluh-puluh hektar kah atau gimana nih? Untuk sekolahan kita kurang lebih sekitar 15 hektar. 15 sebenarnya. hektar. Iya. Wah, itu bisa dijadiin ini Pak, tempat wisata. Amin. Pinginnya wisata pertanian dan perikanan lah. Nah, tuh kan bisa jadi objek juga. Jangan-jangan bisa Iya. ada jurusan baru Pak, pariwisata. Iya. Ya. Pariwisata pertanian, gitu ya. Oke Pak, kalau misalnya tadi nih ada Pak Wasis, Pak Bahar, juga Pak Asep. Kalau Pak Wasis ini sendiri tadi sempat ngajar di perikanan ya, Iya. dan juga Pak Bahar, apa sih Pak yang diajarin di jurusan perikanan ini? Nah, mungkin lebih lengkapnya Pak Bahar ini. Ya, kayaknya. boleh Pak Bahar. Untuk jurusan perikanan air tawar ini Mhm. kita cenderung ke lebih fokus ke komunitas perikanan air tawar gitu. Oke. Nah, di sana kita ajarkan dasar-dasarnya, Dasar-dasarnya. budidaya perikanan, mulai dari pengelolaan wadah budidaya, Mhm. kemudian pembenihan, Oke. pemeliharaan dan pembesaran gitu. pasca Oke. panennya. Konsumsi juga ya Pak ya? Ya, itu sampai konsumsi. ya. Itu konsumsi juga. Iya. Kalau ikannya sendiri ikan jenis semua ikan tawar atau ada ikan khusus yang diajarin di SMK PPN ini? Kita lebih fokus ke komunitas konsumsi malah. Konsumsi, Jadi, berarti konsumsi. model lele gitu ya? Ikan Terus sudah ekonomis gitu. penting ya. Oke, Lele, bener banget. nila, ikan mas. Dan ini berarti teman-teman murid-murid yang ada di SMK PPN beneran langsung terjun becek-becekan bahasa-basahan gitu Pak? Iya, iya, benar. Termasuk guru-gurunya juga? Iya benar. Wah, kayaknya seru nih Pak. Kan kalau misalnya SMK Teknologi mereka fokus ke hal-hal yang berbau teknologi ya. Jadi mungkin akan banyaknya di dalam lab, Iya. di dalam kelas. Justru kalau SMK PPN ini labnya itu adalah alam ya. Iya, benar sekali. Wah, keren banget nih Sobat Pi. Keren banget SMK PPN ini. Tapi ada yang menarik nih, di sini hadir juga Pak Asep, guru matematika. Ngajar di SMK PPN. Memang bedanya ngajar matematika di SMK PPN dengan di SMK yang lain itu gimana sih Pak Asep? Ya, kebetulan ya, dulu saya juga dari alumni SMK PPN Tanjung Sari. Oh berarti ini bapak-bapak gurunya? Alumni. Enggak. Alumni juga. Ya. Ternyata berkumpul di sini alumni ya. Jadi gimana nih Pak Asep? Ya, kalau ngajar di SMK PPN Tanjung Sari itu ya tidak, istilahnya tidak apa ya? Tidak terikat gitu. Oke. Jadi kita juga bisa merasakan belajar suasana alam. Oke, benar banget. Iya. Ah, ah. Dan matematikanya memang beda, Pak, belajar di SMK PPN dengan di SMA atau di SMK pada umumnya gitu. Ya, kalau untuk pelajarannya itu tidak jauh beda. Cuma kalau yang di SMA kan kebanyakan yang berhubungan dengan IPA-IPA. Nah, Oke. kalau untuk yang di SMK itu ya di SMK itu tidak terlalu terikat gitu. Jadi pembelajaran juga gimana ya? Soalnya saya juga sebenarnya belum pernah mengajar di SMA. Oke. Untuk waktu kuliah juga saya itu PPL itu di SMK. Jadi Oke. mencoba untuk dalam bekerja juga saya ingin juga ya ngajar di SMK lagi supaya pengalamannya udah supaya ya nyambung ya, Pak ya. supaya nyambung. Bener. Jadi udah ada pengalaman sebelumnya gitu. Oke. Ternyata walaupun gak jauh beda tetap ada perbedaannya Iya. matematika yang diajarin buat teman-teman SMK Iya. PPN. Siapa tahu kan harus belajar jual beli kan? Iya. Karena untuk menjual produk dan juga barangnya. Pak, kalau untuk siswa-siswi di SMK PPN ini banyak atau gimana nih? Karena ini cenderung jurusan yang unik-unik juga SMK PPN ini. Paling banyak diminati adalah jurusan yang agribisnis tanaman pangan hortikultura. Oke. Kalau keseluruhan siswa itu kita lebih dari 1.100. Lebih dari 1.000 Ya. dengan tanah 15 hektar. Mungkin Iya. dikasih kos-kosan satu-satu ya Pak ya.
Kayaknya asik tuh kalau misalnya dikasih kos-kosan satu-satu. Tapi ada asrama nggak sih Pak di sana? Asrama kebetulan kita ada boarding school tapi tidak diwajibkan untuk semua siswa, Oke. hanya yang minat saja untuk di asrama. Oke. Selama ini kita taunya kalau SMA SMK kan nggak ada boarding schoolnya Pak ya. Iya, Ternyata kalau di PPN ini ada juga Ada boarding juga. schoolnya. Wisnu sempat lihat juga nih Pak, kalau SMK PPN, entah SMK PPN Tanjung Sari atau yang lain, sempat Pak Ridwan Kamil tuh datang terus ngebahas soal kopi. Apakah di SMK bapak-bapak ini? Ya, kebetulan memang kita termasuk SMK yang terpilih, memang itu adalah pilihan keren dari banget pihak pemerintahan. Mhm. Kita untuk lebih konsentrasi ke kopi Bidang yang kopi. untuk yang jurusan perkebunan. Oke, berarti punya gitu. kebun kopi juga dong. Ada, kita kebun Wah, kopi. keren. Dan bahkan kita sudah punya kafe lah, walaupun kecil kita Serius, sudah punya Pak? kafe. Silakan datang ke Wah, sana. serius? Di mana ini, di Tanjung Sari? Iya, di Tanjung Sari. Sumedang ya. Ya, Kafenya dan yang mengolah semua kopinya adalah teman-teman Siswa, gitu. ya, Mulai dari penanaman sampai bisa Ya, ngerainya. sampai siap penyajian juga kita sudah dari siswa, dan kita juga ada untuk emang kita siapkan itu stand-stand untuk penjual belian hasil daripada siswa. Oke, berarti sering banget dong Pak datang ke pameran-pameran kopi Iya. dan lain sebagainya diikut sertakan. Tuh Sobat Pi, keren banget ya buat kamu nih yang masih SMP terus bingung dan tapi kamu suka kopi dan juga nongkrong-nongkrong, boleh dong. Boleh datang. Masuk, Kita datang tunggu bener. kedatangannya untuk di sana. Di Cafe Tanjung Sari tuh. Kopinya mah hasil panen siswa-siswi yang ada Iya. di SMK PPN gitu ya. Oke, Sobat Pi, Wisnu masih bakal ngobrolin banyak hal nih barengan sama Pak Asep, Pak Wasis dan juga Pak Bahar dari SMK PPN Tanjung Sari. Stay streaming on www.piradio.net Gaya Juara. Sobat Pi, kalau misalnya kamu suka kopi nih, terus udah gitu suka nongkrong-nongkrong di tempat yang cozy, aduh nggak ada salahnya deh buat masuk di SMK PPN yang ada di Tanjung Sari. Karena selain budidaya kopi nih yang diolah di sekolah ini, ternyata ada banyak banget program keahlian yang berurusan dengan pengelolaan lingkungan, termasuk ada pertanian, perikanan, perkebunan dan lain sebagainya. Nah, kita di sini barengan sama Wisnu udah ada guru-guru langsung dari SMK PPN dari Tanjung Sari, yaitu ada Pak Asep, Pak Wasis dan juga Pak Bahar. Boleh cek suaranya lagi, halo? Halo, selamat. Siapa tahu udah pulang nih, udah sore banget gitu ya. Ini menarik sih Pak ya, ngomongin kopi di SMK PPN Tanjung Sari. Berarti teman-teman atau siswa-siswi yang ada di sana bisa langsung berwirausaha juga ya Pak ya? Iya. Dan sebenarnya Wisnu pengen tanya Pak, kalau misalnya untuk hubungannya dengan industri, mereka ini biasanya lari kemana Pak? Dari jurusan masing-masing gitu, misalnya perikanan ataupun perkebunan dan lain sebagainya. PPL-nya gitu di mana nih Ya. Pak? Untuk kegiatan siswa, kalau untuk PKL ya Pak, untuk PKL-nya memang kita lebih banyak ke dunia usaha dan industri, Oke. ataupun ke petani-petani yang sudah maju. Kalau untuk yang perkebunan itu biasa kita ada yang di Kopi Malabar. Oke. Kopi Malabar ada, di Kopi Palasari kita juga ada yang memang sifatnya di lahan langsung untuk budidayanya, ada yang sifatnya anak ini PKL-nya untuk di kegiatan roastingnya saja atau Oke, penyangraian berarti saja. langsung di penyajian mungkin ya, di pengolahan dan penyajian penyajian seperti dari si itu. kopinya gitu ya. Kalau untuk yang hortikultura itu ke petani-petani maju dan perusahaan seperti sayur-sayuran organik, hidroponik, ya Oke. kan. Ada juga memang yang di kemarin di Marta Tilar ya, untuk herbal kita sampai ke sana. Kalau untuk lulusan itu bisa juga anak-anak yang memang minat itu bisa ikut kegiatan di perusahaan ataupun ke Jepang juga ada. Wah, ada yang ke Jepang juga Pak? Iya. Wow, keren banget ya, ternyata peluangnya itu gede juga ya Pak ya Iya, untuk SMK PPN ini. Dan biasanya nih kalau misalnya udah ngomongin pertanian gitu ya Pak ya, stigmanya tuh kayak sesuatu yang aduh masa harus ngelola ini sih ya taman-taman, harus Ya, ngelola harus nyangkul lah. nyangkul gitu ya, kesannya kayak gimana gitu. Ya. Tapi padahal sekolah ini prospeknya juga gede dan tinggi Iya. juga ya Pak ya. Bahkan ada yang lulusan yang sempat magang atau PPL di Jepang juga, Iya. atau lulusannya ke Jepang ya, Pak? Lulusannya Pak. Oh, yang mana? Ini salah satu. ini Salah satunya Pak Bahar. Ternyata Pak Bahar ini salah satu alumni dari SMK Iya, PPN iya. dan sempat ke Jepang juga. Iya. Pak Bahar boleh cerita dong apa sih di Jepang tuh ngapain gitu? Ya, di sana saya magang di sekolah pertanian juga di sana. Sama juga magang Ya. di sekolah pertanian. Jadi Oke. kita dilibatkan di kegiatan sehari-hari di sekolahnya, mulai dari kegiatan
praktik, kemudian di lab. Oke. Komoditasnya ya sama, tidak jauh beda dengan yang ada di kita. Yang bedanya mungkin lebih mendalamnya di bidang bioteknologi. Oh, kalau mereka udah Ya. dijadiin satu sama teknologi ya, Pak ya? Bioteknologi, kemudian untuk penggunaan peralatan mungkin ada pengenalan combine. Lebih canggih mungkin ya Pak kalau di sana. serba otomatis. Iya betul, maklum lah Pak, mereka teknologinya lebih maju dari kita ya, harus diakui. Tapi memang bisa jadi bahan refleksi juga ya Pak untuk kita bersama bahwa ternyata sistem pertanian, peternakan juga perikanan ini bisa maju ditunjang dengan teknologi, Teknologi, ya benar. yang ada di hari ini gitu ya Pak. Ya, benar Apalagi sekali. kita mau jadi masyarakat 5.0 nih katanya ya. Iya. Bener banget. Pak, kalau misalnya denger-denger nih katanya salah satu ekstrakurikuler atau apa nih di sana juga ada radio streaming tuh, betul Pak? Atau apa nih? Nah, ini. Kan sama nih Pak, Ya, kita malah. berarti saudaraan nih Pak gitu sama Pi Radio. Ya memang sebenarnya udah cukup lama ya kita Ya. merencanakan untuk memiliki sebuah radio streaming. Oke. Alhamdulillah baru 1 minggu kurang lebih. Baru 1 minggu, baru lahir ya Pak. Ya, kita sudah mencoba mengudara. Namun memang untuk kontennya kita masih perlu rancangan ya, Oke. rancangan lebih mendalam supaya lebih matang lagi kontennya. Oke, nah kalau radio, namanya radionya apa Pak? Radio Sekolah Pertanian Tanjung Sekolah Sari. Pertanian, berarti concernnya tuh memang di bidang pertanian ya Iya. Pak ya? Wah keren banget nih Sobat Pi. Boleh deh Sobat Pi kalau nggak dengerin Pi Radio, nanti coba dengerin radionya dari teman-teman di SMK PPN Tanjung Sari. Alamatnya apa nih Pak? radio.smkppntanjungsari.sa.id. Oke, di webnya ya, Pak ya? Nanti Haha. insya Allah mulai minggu depan ada aplikasi di Android. Oh gitu, Ya, di Play Store. yang bikin teman-teman dari SMK PPN juga atau bukan? Nah, Tim-tim Tim IT kita. Tim Ah, IT, tim wah dari keren sekolah. banget. Tapi memang harus gitu ya Pak, di zaman yang Iya. serba teknologi ini kita harus ngikutin dong gitu ya. Yang pastinya Sobat Pi juga nih bisa dapat informasi yang menarik dari SMK PPN Tanjung Sari nih. Baik di web ataupun di radionya nanti ya. Iya. Atau siapa tahu ada yang mau daftar jadi penyiar di sana boleh Pak? boleh. Boleh kok, tapi harus masuk SMK PPN dulu gitu ya. Bener banget. Pak, apa sih harapan untuk pertanian dan juga peternakan yang ada di Indonesia nih? Apalagi hampir 2/3 wilayah kita perairan. Terus sudah gitu juga sepertiganya juga banyak tanah-tanah yang ada di kita gitu ya di Indonesia. Boleh deh dari Pak Wasis dulu deh. Kalau harapan dari kita dalam artian mungkin diri saya sendirilah secara Oke. pribadi, harapannya sih generasi muda pertanian, terutama anak-anak yang sekolah di SMK pertanian dimanapun atau di seluruh Indonesia, itu bisa lebih meningkatkan lagi keterampilannya dan bisa meningkatkan lagi harkat dan martabatnya petani. Oke. Kita emang terlahir dari petani dan Yap. kita harus menciptakan petani yang lebih baik lagi karena untuk mengelola pertanian itu dengan lahan yang sedikit dalam artian mungkin nggak nyampe 1 hektar itu kalau memang dimaksimalkan insya Allah bisa lebih besar lagi Yap. dan cukup kita hanya di lahan saja atau di rumah saja itu uang akan datang lah rezeki. Wah, bener banget ya Pak. Banyak yang bisa kita lakuin, mulai Iya, dari hidroponik betul. Iya. ataupun sebenarnya banyak ya Pak yang bisa kita lakuin dari rumah gitu ya. Ya, yang jelas kita tetap harus mengutamakan pertanian secara organik. Iya, Itu kuncinya betul, di betul situ. Pak itu. Jangan sampai yang yang anorganik mah Iya. ini juga ya beresiko juga gitu. Iya. Tuh Sobat Pi, kalau katanya Pak Wasis kita harus meningkatkan keterampilan kita dan juga mengangkat harkat martabat petani. Jangan dikira loh Sobat Pi petani gak bisa kaya ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya tanahnya 15 hektar ya bisa juga kaya kan gitu. Oke, kalau dari Pak Bahar Pak, apa nih harapannya untuk pertanian, perikanan dan juga perkebunan yang ada di Indonesia? Nah, ini untuk pertanian ini untuk saat ini kan memang kalau dilihat dari tingkat usianya ya sekarang untuk orang-orang muda itu sudah jarang. Yap, Ya, betul sekali Pak. sebenarnya kalau kita berinovasi kita sebenarnya banyak teknologi yang dikembangkan atau diperuntukkan untuk pertanian. Oke. Jadi mekanisasinya sekarang sudah mulai menggunakan teknologi, bahkan sekarang untuk penjualan produk saja atau komoditas pertanian itu bisa secara online. Ya, Jadi betul. sebenarnya masih muda juga kalau kita tahu teknologi atau caranya ya asik juga gitu di bidang Ya, pertanian. gitu. bener banget. Dia jadi petani yang modern ya, Pak. Nah, iya. Bener. Oke, terakhir dari Pak Asep nih sebagai penutup sekaligus. Apa nih Pak harapan sebagai alumni
sekaligus sebagai guru yang udah terjun langsung di dunia pertanian dan juga perkebunan perikanan. Iya. Ya, yang pastinya harapan untuk pertanian Indonesia, harapannya yang pasti itu maju lah. Oke. Nah, bagaimana untuk cara memajukannya? Ya, kembali lagi kepada generasi muda sekarang. Nah, dilihat dari tahun masa ke masa, anak muda zaman sekarang itu kalau sudah ya, apalagi kalau yang misalkan laki-laki udah punya pasangannya, ya pasti itu pasti minder. Oh, katanya bisa dilihat misalkan cowoknya itu seorang petani atau apa ya, pastilah si ceweknya pasti minder. Nah, harapannya untuk generasi muda sekarang, tolong tingkatkan minat teman-teman semua, adik-adik semua terhadap pertanian, karena tanpa pertanian pasti negara kita gak akan bisa makan. Bener banget, Pak. Karena ya sumber daya manusia itu salah satunya itu nasi. Nah, itu diciptakan oleh para petani. Iya, bener banget. Bagaimana kita bisa makan kalau petani di Indonesia tidak maju? Nah, intinya terus majukan pertanian Indonesia demi kemajuan rakyat Indonesia juga. Betul banget, setuju banget saya Pak Asep. Kalau pertanian itu adalah menjadi komoditas utama kita ya, apalagi kita makannya beras gitu. Makannya beras. Sebentar Kang Pak Asep, kalau misalnya yang tadi Wisnu mau highlight gitu ya. Yang bagian tadi bukan curhat kan? Yang bukan. Yang Itu, cewek minder dan petani itu bukan curhat ya? Bukan. Oke. Soalnya saya salah satu seorang yang tidak minder dengan pertanian. Wah, keren. Ini bisa menjadi contoh Sobat Pi. Keren banget kan? Siapa tahu nih ada yang mau mendaftar ya jadi pendamping. Udah ada yang daftar. Keren banget. Oke, Bapak-bapak dari SMK PPN Tanjung Sari, makasih banyak Pak. Semoga bisa terus menginspirasi generasi muda demi pertanian, perkebunan dan juga perikanan yang maju di Indonesia. Habis ini mau kemana lagi Pak? Kita masih mau jalan-jalan pulang, Pak. Oke, siap. Silakan Pak dinikmati ya. Terima kasih. Stay streaming at piradio.net.